iPad, salah satu gadget produksi dari pabrikan Apple, sebagai jembatan antara iPhone dengan MacBook. Mari kita flashback kembali pada tahun 2010 silam, ketika mendiang Steve Jobs memperkenalkan iPad pertama ke publik. Dan tentunya ide seperti ini belum pernah tercetus sebelumnya. Dan pada akhirnya iPad pada saat itu memiliki tingkat penjualan yang cukup tinggi. Tak lekang oleh waktu, pada tahun 2021 kemarin, tepatnya 11 tahun setelah perilisan iPad generasi pertama, Apple memperkenalkan iPad 9 Gen atau iPad generasi ke-9. Namun secara sekilas iPad ini dalam segi fisik tak berbeda dengan iPad generasi sebelumnya, baik 5, 6, 7, atau 8. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan dari beberapa sektor. Apa saja? Mari kita bahas dan ulas secara ringkas. Ditenagai dengan chipset A13 Bionic, yakni prosesor yang sama digunakan di iPhone 11 biasa maupun 11 Pro, dengan fabrikasi 7 nanometer, dan berbekal Apple GPU 4 core graphics. Dipadukan dengan RAM 3 GB, kombinasi tersebut membuat iPad ini cukup mumpuni, dan masih bisa dibilang powerful. Angka Antutu benchmarknya pun segini. Dan dalam penjualannya, iPad 9 ini dibagi dalam dua varian kapasitas memori, yakni 64 GB dan 256 GB. Juga masih sama seperti yang dulu-dulu, terdapat juga varian yang Wi-Fi only maupun seluler. Untuk unit yang kita bahas sekarang ini merupakan unit Wi-Fi only dengan varian kapasitas memori yang paling rendah, yakni 64 GB atau base modelnya. Namun, hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi dalam segi performa penggunaan. Dibuat ngegame pun juga chipset ini piawai dalam melibas game-game yang membutuhkan kualitas grafis yang tinggi. Mengenai desain, iPad 9 ini masih sama seperti generasi-generasi sebelumnya, seperti yang saya bilang tadi ya, yakni iPad 5, 6, 7, dan 8, yang dimana hal ini cukup membosankan juga sebenarnya. Seperti iPad basic model pada umumnya, tombol home tengah di sini masih ada dan tersemat pula sensor fingerprint atau yang biasa disebut Touch ID. Bezelnya di sini masih cukup lebar, namun untuk ketebalannya di sini sudah lumayan tipis. Beratnya sendiri tidak sampai setengah kilo, hanya 487 gram. Walaupun terdengar ringan, dimensinya cukup luas ini cukup merepotkan apabila mengoperasikannya hanya dengan satu tangan. Juga Touch ID-nya ini masih menggunakan Touch ID generasi pertama, yang dimana dalam segi kecepatan membaca sidik jari tidak secepat generasi kedua. Namun ya, hal tersebut tidak terlalu mengganggu dalam hal pemakaian. Dan perlu disorot di sini, masih adanya port jack audio 3,5 mm di sini. Hal ini cukup signifikan mengingat iPad seri lain baik mini, Pro, dan Air sudah menghilangkan port jack audio ini. Berlanjut ke layar, dengan bentang layar seluas 10,2 inci dengan resolusi 2160 x 1620 pixel dan 264 ppi atau pixel per inch, iPad 9 memiliki viewfinder yang luas. Navigasinya pun cukup mudah dan animasi yang ditampilkan cukup smooth. True tone di sini ada loh. Warna yang dihasilkan cukup nyaman di mata. Dan layar ini cukup luas apabila melakukan multitasking, yang tentunya multitasking di iPad OS ini dapat meningkatkan produktivitas. Lalu soal baterai, dengan kapasitas daya sebesar 8557 mAh, iPad ini cukup monster dan juga awet. Bagaimana tidak, kapasitas daya baterai yang besar, chipset A13 Bionic, dan optimalisasi iPad OS yang matang di sini membuat iPad 9 ini menjadikan performanya yang prima dan daya baterai yang tahan lama. Dalam hal charging, satu kali pengecasan dapat bertahan 2 harian atau bahkan lebih apabila hanya standby saja. Namun untuk penggunaan game intens bisa bertahan seharian saja. Berlanjut soal kamera, tidak banyak yang bisa saya sampaikan di sini. Mengenai kamera, fitur-fiturnya ya minim seperti iPad pada umumnya, dengan amunisi kamera belakang sebesar 8 megapiksel dan kamera depan sebesar 12 megapiksel. Ya, ini cukup sedikit membingungkan ya, karena kamera depan lebih diprioritaskan di sini. Dan juga fitur center stage di kamera depannya pun cukup optimal. Dan berikut hasil dokumentasi dari kamera iPad generasi ke-9 ini. Dan ini merupakan hasil dokumentasi dari iPad 9 ini. Untuk warna dan detail, ya masih bisa terlihat. Namun, apabila dalam kondisi kurang cahaya, terdapat beberapa noise yang cukup signifikan ya keberadaannya. Untuk shadow masih terlihat jelas dan cahayanya ya masih ada flare-nya juga lah. Ya, dan ini merupakan hasil kamera dari iPad 9.
bisa dilihat masih banyak noise ya. Ya seperti ini lah kira-kira. Lihat sendiri. Siap, dan ini merupakan perekaman video pada kondisi cahaya yang cukup terang. Bisa kita lihat masih banyak noise di sini. Masih banyak noise ya. Tuh, zoomnya aja. Udah kayak gimana ya? Ya ginilah, bisa kalian nilai sendiri lah intinya. Mantep deh, jebret tuh. tes mikrofon 1 2 3 tes audio tes. Dengan harga yang cukup terjangkau, yakni kisaran 5 jutaan untuk base modelnya yang 64 GB varian WiFi only, iPad 9 ini menawarkan price to performance yang tinggi. Bagaimana tidak, semua unsur efisiensi performa dan kecepatan chipset A13 Bionic dikemas apik oleh Apple dalam iPad generasi ke-9 ini. iPad ini sangat cocok bagi kalian yang ingin mencoba-coba alias icip-icip iPad OS. Dan perlu kalian ketahui, iPad generasi ke-9 ini sangat nyaman untuk produktivitas maupun gaming. Untuk produktivitas, ambil contoh saja untuk sketching atau drawing. iPad ini sudah mendukung Apple Pencil generasi pertama, yang dimana hal tersebut tentunya dapat memberikan user experience yang menyenangkan tentunya. Terutama dalam hal aktivitas produktif seperti nge-sketch atau drawing tadi. Untuk edit video pun juga no problem, tidak ada stuttering atau nge-lag yang berarti. Intinya, iPad ini sangat worth to buy, terlepas dari kualitas kamera yang biasa-biasa saja. Namun itu semua kembali ke diri kalian pribadi lagi. Apakah kalian benar-benar membutuhkan device ini dalam keseharian kalian? Terlepas dari kameranya ya, karena kameranya di sini cukup cupu sih. Akhir kata, iPad generasi ke-9 ini cukup worth untuk pemakaian standar maupun aktivitas yang cukup berat. Baiklah, cukup sekian dari saya video bahasan iPad 9 ini. Dan tetaplah ingat, setiap ada kelebihan tetap ada kekurangan, setiap ada kekurangan pastinya ada kelebihan. Share apabila kalian berkenan, like apabila kalian suka, komentar untuk berikan saran, dan subscribe agar tidak ketinggalan. Salam hangat dari saya, sayonara.